Hai, Hai, ada yang takut nggak kalau misalnya ditarget? Atau, nggak suka dengan goal setting nah gitu itu ya? dia, atau mentarget dirinya sendiri. Mm-mm, Ini pengalaman menarik dari Rusi gitu ya. mm-mm. Dulu gimana? Kamu sendiri itu takut dengan target dan sangat tidak nyaman ya dengan target itu sendiri ya? Benar. Jadi dulu tuh saya tuh nggak pernah suka sama namanya goal atau target Hmm, karena rasanya itu tuh jadi beban. hmm, Terus kalau nggak nyampe, udahannya tuh jadi bersalah. apa bersalah dan ngerasa bego, Ya, 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 ya. ngerasa tuh kan gue nggak bisa gitu Hmm, kan. hmm, Jadi hmm, kayak dan itu terulang berkali-kali gitu, hmm, sehingga akhirnya pernah di satu titik mungkin sampai belakangan ini sampai baru kemarin sadar ternyata saya tuh mengidentitaskan diri saya tuh orang yang saya mah mengalir aja. Saya hmm, nggak perlu ditarget tapi yang penting selesai gitu kan. Jadi hmm. eh, dulu saya pikir itu Tipe. tipe saya yang Hmm, memang nggak bisa dengan target gitu hmm, kan. hmm, Jadi oh ya udah kan tiap orang ada tipe-tipenya dan saya bukan tipe orang yang bisa dikasih target atau hmm, dikasih to do list gitu ya, hmm, harus ngapain tuh nggak bisa gitu. Jadi udahlah mengalir aja hmm. gitu kan, yang penting beres. Oke, sampai akhirnya? Sampai akhirnya berapa minggu yang lalu ya, saya lagi baca buku The Monk Who Sold His Ferrari. Hmm, Ini bagus banget gitu kan, bagus lah gitu ya, menarik cara penyampaiannya. hmm, Dan di satu chapter itu ada bahas tentang ternyata ada jadi tokohnya Julian Mantle ini dia lagi cerita ke juniornya yang akhirnya dia menceritakan apa yang dia dapat dari perjalanan dia ke timur gitu kan. Dan dia dapat ada banyak tuh poin-poinnya. Nah, salah satunya adalah ternyata untuk kita bisa mendapatkan hidup yang utuh gitu ya, berhasil gitu, bahagia. Ternyata salah satunya adalah punya goal, punya target gitu kan. Apa yang mau dilakukan. Nah, tapi menariknya ketika saya membaca ini bagian ini di beberapa minggu terakhir ini kan berarti kan di saat sekarang gitu ya, perasaan saya yang muncul, saya malah excited mau praktekin karena pada saat membaca itu yang ada muncul di pikiran saya adalah pekerjaan saya dan apa yang mau saya pelajari di Human Design dan Gene Keys. Kan saat ini kan saya memang lagi explore ke situ gitu, dan kayaknya nggak habis-habis yang dieksplor gitu kan. Apalagi sekarang lagi individuation journey itu menarik banget gitu kan, yang bisa saya buat gitu kan, yang bisa saya share ke orang gitu. Jadi begitu baca goal dan target itu justru saya langsung oke, saya tahu saya mau bikin ini, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini gitu ya. To-do list-nya malah keluar sendiri ya? Malah keluar sendiri apa aja yang mau saya kerjain, goalnya juga jelas gitu ya. Oke, setelah ini saya tuh mau ini, supaya ini gitu. Jadi kayak jelas gitu kan. Nah, pada saat itu saya tiba-tiba kayak dapat kilasan gitu kan. Jadi kayak, loh, kok sekarang gue baca ini tentang goal dan target, kok rasanya malah excited gitu, malah seneng gitu. Padahal saya inget diri saya yang dulu itu nggak suka banget gitu. Nah, ternyata pas saya amati, ternyata yang membedakan adalah apanya gitu. Jadi kita tuh menerapkan goal dan target itu di mana, untuk apa, untuk siapa gitu kan. Ternyata yang saya amati, kenapa dulu saya tidak suka, tidak nyaman dengan goal dan target, karena dulu itu saya melakukan itu pada saat saya masih melakukan hal-hal yang sebetulnya saya nggak suka. Jadi dulu kan saya ikut Ari ya, ikut bisnisnya, ikut apanya, karena dulu saya belum tahu saya tuh mau ngapain gitu kan. Sehingga ketika melakukan apa yang sebetulnya bukan mau saya, tapi karena saya ikut-ikutan, dan di situ ternyata saya nggak dapat feel-nya sebetulnya, tapi saya paksa. Jadi ketika ada hal-hal yang harus saya lakukan demi keberhasilan, itu saya merasanya beban karena ngelakuinnya aja saya nggak suka gitu kan. Udah nggak suka, ada kata harus lagi gitu kan, jadi makin beban kan. Jadi akhirnya terkuraslah energinya setiap kali memikirkan goal atau target. Tapi ternyata yang membuat itu berbeda adalah saat ini saya melakukannya untuk diri saya,
nggak ada yang nyuruh gitu kan untuk diri saya dan untuk hal-hal yang saya inginkan. Dan yang kamu suka. Iya, dan saya suka, saya inginkan, saya enjoy melakukannya, dan ini goalnya datang dari diri saya sendiri. Kalau dulu kan di bisnis gitu ya, cenderungnya goal itu datang dari luar kan, dari mentor, dari siapa, ayolah kita tahun ini harus segini gitu. Sedangkan sayanya aja nggak tahu emang gue mau gitu kan. Tapi ngelakuinnya aja nggak mau ya. Terus pengen apanya juga sebenarnya nggak tahu ya, nggak pengen amat gitu. Jadi dulu itu mungkin dari goalnya, dari targetnya, yang pertama itu bukan punya saya, itu punya orang yang ditularkan atau dilimpahkan ke saya, dan yang kedua itu untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya saya nggak suka. Gitu. Tapi ternyata ketika itu dilakukan untuk hal yang saya inginkan dan saya suka, itu jadi sesuatu yang betul. Itu membuat peta kita jadi makin jelas, arah kita jadi tahu, oh iya ya yang saya mau lakukan tuh ini, yang saya mau capai ini, dan itu keluarnya dari karena dalam, ya? dari rasa suka. Jadinya nggak ada beban, tapi justru jadi excitement tadi gitu. Iya, justru goal, target dan lain sebagainya itu terancang dengan sendirinya ya. Iya, jadi gitu ya. yang sebelumnya cuma ngawang-ngawang begitu, oh iya ya begitu ditulis jadi makin terpetakan gitu. Dan itu juga ya kenapa ternyata di human design dari pembahasan sakral dan atau apapun ya, signature dan yang lain-lain, itu kan selalu di keywordnya adalah lakukan apa yang kita suka. Ternyata sesignifikan itu gitu. Saya sendiri baru menyadari, baru mengalami rasanya ya soal target dan goal ini. Oh yes. Beda halnya, beda rasanya. Satu kata itu bisa jadi lain gitu. Ya, jadi sekarang gara-gara halnya berbeda, saya jadi punya definisi dan rasa yang berbeda gitu tentang goal dan target. Ya. Nah, satu pertanyaan. Bagaimana human design atau individuation journey membantu orang menemukan apa yang mereka suka sehingga mereka dengan senang hati untuk menetapkan target-target mereka? Oke. Jadi human design itu yang pasti kan memberi informasi kepada kita tentang rancangan diri kita. Kita ini seperti apa, mesin kita seperti apa. Jadi otomatis sebetulnya human design itu memberikan informasi tentang cara kerja diri kita yang selaras. Yang enak buat kita, yang gampang buat kita. Tapi menariknya enak dan gampang itu ternyata menghasilkan sesuatu yang hebat. Kan enaknya gitu kan. Karena selaras. Nah, sebetulnya dengan kita jadi menemukan kita ini hebatnya apa, terus kita mulai berani mengakui kita sukanya apa, karena kita dapat validasi, dapat konfirmasi, sehingga akhirnya kita mulai mengenali, oh hal yang saya ingin lakukan tuh sebetulnya ini, dengan cara ini, dengan cara saya gitu. Dan sebetulnya ketika orang sudah mulai menemukan apa yang dia suka, apa yang dia ingin lakukan, sebetulnya yang tadi goal dan target itu akan membantu ya, membantu untuk breakdown gitu ya, tentang apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka mencapai ke sana gitu kan. Jadi sebetulnya dengan human design dasarnya dulu sih orang jadi tahu sukanya apa dan mau melakukan dengan cara apa, dan mendapat validasi bahwa mereka boleh, mereka bisa memilih gitu. Dan kalau udah pilihannya keluar dari dalam hati, maka sebetulnya soal goal dan target kan sebenarnya teknis kan. Nah itu tinggal akan keluar sendirilah sebetulnya. Iya, muncul gitu ya. Unconscious kompetensi ya. Iya, dan gitu akan ya. ketemu sendiri caranya bagaimana. Yes. Dan juga individuation journey itu membantu kita untuk bertransformasi dari sisi shadow kita, akhirnya kita bisa lompat ke sisi light atau karunia kita. Iya, Nah, karunia ini adalah hal-hal yang kita lakukan dengan mudah, gampang dan enak ya. Gitu. Benar. Itu prosesnya di individuation journey ya. Ya kan, jadi kalau bicara individuation journey lebih spesifik ya. Jadi tahapannya adalah pertama kita akan masuk ke
sequence yang memberitahu kita ini potensi atau geniusnya itu apa gitu kan. Nah, termasuk dari sisi shadow-nya apa, karena seringkali shadow ini loh yang menghalangi kita dari mengenali potensi kita. Iya, untuk beroperasi di karunia ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya ketika kita tahu shadow-nya dan tahu potensinya di sequence yang pertama itu, kita jadi lebih kenal Firm, dan ya? jadi lebih firm. Oh, ini diri gue gitu kan. Nah, Iya, sebetulnya dari situ aja cukup banyak yang sudah mulai menemukan, oh ternyata saya tuh panggilannya ini. Oh ternyata saya tuh memang sukanya tuh dunia yang ini, berhubungan dengan ini, karena ternyata saya punya energinya memang nyambung dengan itu. Nah, dari yang dasar ini aja sebetulnya sudah mulai banyak yang menemukan fondasi diri, termasuk sukanya apa, mau ngapain, terus bagaimana melakukannya, termasuk tujuan yang membuat dirinya itu merasa excited, utuh dan excited itu apa. Betul. Baru nanti ke tahap-tahap selanjutnya. Iya, sehingga target goal itu mereka bisa lakukan secara mudah. Secara gitu ya. mudah, karena sebetulnya pada saat melakukan target atau goal itu, mereka hanya tinggal mengaktifkan apa yang mereka udah punya. Gitu. Selama ini bisa jadi pada saat mencapai target itu susah karena mereka merasa bahwa untuk untuk target ini saya harus menambah ini yang saya nggak punya gitu. Sehingga itu kan jadi beban lagi gitu kan. Tapi ketika ini targetnya itu muncul dari memang apa yang kita sudah punya, kita kan jadi saya tinggal pakai ini, tinggal pakai ini, tinggal pakai ini. Gitu. Semuanya udah ada gitu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana human design dan individuation journey melakukan itu, silahkan klik aja link di description. Klik aja ada link untuk terhubung dengan WA Lompatan Hidup. Ngobrol-ngobrol aja di situ. Nanti teman-teman bisa melakukan private consultation sama Rusi atau individuation journey gitu atau complete version. Nanti tanya-tanya aja di situ, dan kita juga setiap hari Kamis ada webinar bareng supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lah ya. Ya, gitu bisa jalan bareng. Yes, nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.